Begitu. Dan ketakutan yang ketiga pasti pasar pramuka. Tiga saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Nomor 1 Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Ilmu silat mereka benar-benar sempurna. Sebagian dari orang-orang andalanku telah tewas, termasuk murid-muridku dan para penduduk. Desa Tanah Pasir sudah jadi neraka. Aku sudah dengar dari orang-orang kampung tentang kehebatan 3 kepala besi dari seberang. Itu sebabnya aku cepat-cepat menemui Kakang Mustika. Tanganku sudah gatal, pengen mencoba. Kita jangan terlalu gegabah, Saudara Surya Braja. Maksudku tentu bukan untuk meremehkan keahlianmu. Kejadian pahit tempo hari benar-benar menjadi suatu pelajaran buat kita. Mereka betul-betul sakti. Berita viral. Jakarta bakal luncurkan BPJS hewan, anjing dan kucing bakal punya KTP sendiri. Usulan DPRD. BPJS hewan, anjing dan kucing semua akan punya KTP. Itu usulan DPRD Jakarta. Halo Bapak DPRD Jakarta, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Orang BPJS manusianya aja belum beres, bagaimana tiba-tiba jadi BPJS hewan? Santai dulu lah ya. BPJS manusia masih kacau balau, ya masih kacau balau. Jadi jangan dulu terlalu ambisius ya, oke? Kalau mau mentari. Kemarin Resuri CS dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dan mereka mangkir lagi. Kebiasaan buruk. Bukan karena alasan tertentu, bukan karena sakit, bukan karena ada urusan keluarga, bukan juga karena orang tua sakit, bukan. Tapi mereka malah jalan-jalan ke Komnas HAM. Roy Suryo yang manggil Polda Metro Jaya, kok kalian pergi ke Komnas HAM? Kenapa kalian tersesat? Salah baca Google Map. Makanya kalau udah lupa jalan ke ke Polda Metro Jaya, buka Google Map, bukan Google Translate. Lagian juga kalian ngapain juga kalian ke Komnas HAM? Sekalian aja ke Komnas Perlindungan Anak. Ditolak lagi. Udah capek-capek pergi mangkir dari Polda Metro Jaya, ditolak. Permohonan mereka ditolak. Dan ketika ditolak, tahu ya, si Rismon di dalam video mengatakan apa? Semua takut kepada Jokowi kecuali kita. Dengarkan ini, dengarkan. Semua takut sama Jokowi kecuali kami. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara sudah memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK, ya.
Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa kan nggak mungkin juga ya. Itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi. Anjay, ada lawan nggak nih? Bank Indonesia diduga terlibat korupsi hingga triliunan rupiah. Uang mengalir ke semua anggota DPR RI Komisi 11. KPK sedang dalami kasus. Salah. Kalau udah ada kata-kata KPK sedang dalami kasus, percaya nggak lo? Bank Indonesia ini ya nggak pernah kedengeran kasusnya atau nggak? Padahal kalau kerja di bank itu duitnya banyak banget loh bun. Gue tuh dulu pernah kerja di Maybank. Dulu itu gue cuma jadi PFA doang ya. Itu aja tuh pulang ke rumah tuh selalu bawa 2 digit lah ya. 2 digitnya tuh bukan yang belasan, tapi yang 20-an ke atas lah. Apalagi BI ya kan? Apalagi BI. Apalagi tercium kasus-kasus korupsi. Dan you know yang menikmati siapa? Diduga DPR RI. Gaji gede, tunjangan ratusan juta, udah gitu dapat uang sogok, korupsi pula, ya sudahlah. Percaya nggak lo? Pelan-pelan nih kasusnya nanti ini kan di-up nih sama gue, sama beberapa media yang lain gitu ya. Paling seminggu 2 minggu juga udah nggak ada lagi. Biasa ada kata diurus. Siapa yang diurus? KPK kah? Atau media kah? Nggak tahu deh. Diurus. Makanya gue bilang apa? Kasusnya nggak pernah kedengeran. Nggak pernah kedengeran selesai maksud gue. Rismon, di situ saya melihat bahwa Anda yang selama ini saya pikir intelek sejati, ternyata Anda hanyalah anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Anda tidak lebih dari anjing. Sama seperti Roy Suryo. Roy Suryo juga anjing. Anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Hanya itu. Kalian bukan intelek sejati. Gimana rasanya ketika Anda berhadapan dengan Waketum Joman yang kemudian dengan nada yang begitu tegas juga mempertanyakan status S1 dan S2 Anda? Gimana? Ternyata Anda bukan dokter. Selama ini Anda diselebrasi sebagai dokter. Ternyata enggak dokter juga Anda. Anda juga pernah menunjukkan ijazah katanya lulusan dari Jepang. Ternyata juga enggak jelas juga ijazah S2 Anda dari Jepang itu. Rismon. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, satu-satunya mantan menteri yang pernah mencuri perabot kementerian. Punya adab, punya moral. Belajar adab dulu, belajar moral dulu. Baru Anda terobsesi memberi edukasi kepada rakyat. Kalau Anda belum punya adab, belum punya moral, belajar dulu adab dan moral. Satu-satunya mantan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia yang pernah curi panci, tidak hafal lagu Indonesia Raya, rapat di DPR waktu menjabat sebagai DPR, tidur. Ini loh kualitas Roy Suryo. Lalu kalau kita mau menelisik status intelektualnya, Anda sendiri pernah mengungkap tentang Roy Suryo itu. Kuliah tentang ilmu komunikasi, kemudian magister kesehatan masyarakat, keluar pakar telematika. Anda sendiri pernah mempertanyakan status intelektual si Roy Suryo. Itu fakta. Inilah wajah asli sebagian pendukung Jokowi saat tak mampu membantah bukti dan analisa yang dipaparkan Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Mereka justru memilih menyerang pribadi, melabeli lawan dengan sebutan anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sudah menjadi anjing? Kalau memang yakin Jokowi memiliki ijazah asli, bantahlah dengan data dan logika, bukan dengan caci maki. Justru sikap seperti ini membuat Jokowi dan para pendukungnya tampak panik di mata publik. Transkrip nilai Joko Widodo itu bodong. Tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel. Berarti itu toilet paper itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya, di UGM
kalau mau lulus, maka ada lembar transkrip nilai akhir. Itu ditandatangani semua yang berotoritas, pembantu dekan. Nah, yang ditampilkan di Tipidum kosong semua. Itu zong. Ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji tidak ada, berarti tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji berarti tidak pernah lulus sarjana. Belum lagi ya bukti-bukti yang lain. Ya, lembar pengesahan skripsinya sudah modern. Itu semua sudah menumpuk, menggunung, dan bukti-bukti itu menjadi domain publik. Begitu loh. Bayangkan ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Memenjarakan rakyatnya. Tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku, jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Gak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih ini? Pendukung Jokowi asal bunyi, seolah rakyat tak berhak mempertanyakan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, dengan dalih presiden dilindungi hukum. Presiden Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan... Kok benci loh? Jokowi itu jadi presiden. Gak ada rasa Udahlah, benci. dari kalimat sudah benci, mengandung unsur nafsu benci. Ya kan, begini. Kita nggak mau ribut lah. Ya kan? Sekarang sudah ada yang paling mengagetkan adalah OCCRP di Belanda sana. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo, bukan silakan kami. aja, silakan. Kalau sudah terpojok dan kehabisan jawaban, pendukung Jokowi malah berbalik mengancam. Inilah senjata andalan mereka. Ya kan? Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah nanti ya. Pengadilan yang... Bosan kita lihat. Oke, penerima amnesti kecewa kepada Jokowi.